Ledakan dari wadah berisi sajen dan dupa tidak terelakkan setelah genderuwo yang dikirim ke rumah keluarga Wardana berhasil diusir oleh dia. Seseorang membuka ruangan khusus yang terletak jauh dari rumahnya, tatapan penuh dengan amarah yang membara. Kurang ajar, bagaimana bisa genderuwo yang kukirimkan tidak berhasil melaksanakan tugasnya? Apakah dia melakukan sesuatu untuk mereka seperti yang tadi pagi? Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Dia dan Raga tidak boleh bersatu. Tidak ada satupun di antara anggota keluarga Prawira yang boleh menikahi anggota keluarga Wardana. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Umpatnya penuh dengan dendam. Fikri keluar dari kamarnya setelah selesai mandi dan berpakaian. Dia tampaknya sedang bekerja di ruang kerjanya. Sehingga tidak berencana berkeliaran seperti kemarin, Laila sudah menyiapkan makanan di meja makan. Namun tampaknya dia masih saja sulit untuk dibujuk agar segera sarapan pagi itu. Nak, coba bujuk Nondia untuk sarapan. Nondia itu selalu saja menghindar kalau sudah disuruh sarapan pagi, pinta Laila. Ibu sudah coba lagi pagi ini, tanya Fikri. Iya, tapi Nondia malah cepat-cepat lari ke ruang kerjanya setelah menuang jus mangga yang ibu dinginkan di kulkas. Masa dia hanya sarapan jus mangga saja? Apa tidak sakit perutnya nantinya? Ya sudah, aku akan coba bujuk agar Nondia segera sarapan. Fikri pun keluar dari dapur dan langsung berjalan menuju tangga. Nondia, sarapan dulu Non, baru kerja. Panggil Fikri tanpa naik ke atas lantai. Nanti saja Mas, aku sudah kenyang setelah minum jus mangga, sahut dia. Jangan begitu Non, nanti sakit perut kalau perutnya cuma diisi jus mangga dingin. Ayo, cepat turun dan sarapan. Kalau Nondia menolak, aku akan adukan sama Raga soal kebiasaan buruk Nondia yang tidak mau sarapan pagi, ancam Fikri. Fikri tidak perlu mengulang ucapannya. Dia turun tak lama kemudian meski dengan wajah cemberut. Senyum di wajah Fikri mengembang dengan sempurna ketika berhasil memberikan ancaman pada dia. Itu adalah pertama kalinya dia bisa ditaklukkan tanpa perlu ada perlawanan. Mas Fikri sejak kapan jadi hobi mengancam sih? Sebel dia. Sejak aku sering mendengar bagaimana caranya Ayu dan Rida mengancam Nondia, jawab Fikri. Dia benar-benar duduk di meja makan untuk sarapan. Fikri hendak pergi ke depan, namun dia menahannya dan meminta Fikri untuk duduk di sampingnya. Mas, di sini saja, jangan kemana-mana. Temani aku makan sampai selesai, pinta dia. Oh iya Non, aku boleh tanya sesuatu? Boleh, tanya saja. Mas Briki mau dapat saran soal cara mendekati seseorang. Aku tidak kasih saran kok. Kalau memang Mas Fikri butuh, ujar dia. Halah, Nondia sendiri pun jadian sama Raga gara-gara nggak sengaja membuat pengakuan di depanku dan orangnya dengar secara langsung. Nggak usah sok menawarkan hal yang Non tidak pernah lakukan sebelumnya. Aku tidak mau jadi kelinci percobaan, balas Fikri. Dia pun terkekeh senang saat berhasil membuat Fikri merasa sebal kepada dirinya. Soal genderuwo yang datang ke rumah Raga semalam, apakah Nondia tahu siapa yang menyuruhnya? Tanya Fikri. Hampir Mas, aku hampir tahu. Hanya perlu waktu sedikit lagi dan hanya perlu sedikit saja orang itu melakukan kesalahan, jawab dia. Fikri pun tampak merenungi jawaban yang dia berikan. Dia sendiri kembali menikmati sarapan yang masih tersisa di piring. Aku mau ajak Mas Fikri menusuri jalanan yang kemarin ku ambil saat akhirnya berkelahi dengan Mas Deden. Mas Fikri mau menemani aku kan?
Hari ini, bukannya non dia harus bekerja. Udah selesai, pekerjaannya yang harus aku kerjakan tidak pernah memakan waktu lama, tapi gajinya besar. Non dia sebenarnya kerja apa? Non dia belum pernah memberitahu aku soal pekerjaan yang non dia jalani dan bergaji besar itu. Fikri berusaha mencari tahu. Pekerjaanku adalah desain grafis, Mas. Kalau Mas Fikri mau tahu lebih jauh apa itu desain grafis, buka aja di Google. Dia pun segera beranjak ke dapur untuk mencuci piring kotor miliknya, agar tidak menyusahkan Laila yang baru saja beristirahat. Setelah selesai mencuci piring, dia segera mengajak Fikri keluar seperti yang sudah mereka rencanakan tadi. Mereka berjalan menuju ke arah jalan yang dia ambil 2 malam lalu. Keadaan jalan yang mereka lalui benar-benar sepi. Jalan itu sepertinya jarang dilalui oleh warga desa Benowo. Dari semua hal yang mereka lewati, hanya ada satu rumah yang halamannya cukup luas pada jalur itu. Mereka sama-sama tidak menyadari kalau mereka lewati itu adalah bagian belakang rumah keluarga Wardana. "Di, kamu mau kemana?" Dia dan Fikri sama-sama menoleh ke arah halaman rumah yang mereka lewati. Keduanya melihat Farah yang kini sedang mendekat ke arah pagar batu di sekeliling rumah itu. Ini rumah keluarga Wardana," kaget Fikri. "Iya Mas, ini masih rumah kami. Ini bagian halaman belakang," jawab Farah. "Kalian mau kemana? Kok tumben lewat jalan setapak itu?" "Kami mau menelusuri jalan setapak ini, Far. Aku pernah mengejar makhluk halus ke arah sini. Jadi aku ingin tahu kemana arah jalan setapak ini mengarah sebenarnya," jawab dia. "Boleh aku ikut, Di?" Farah tampak berharap diperbolehkan. "Minta izin dulu sama ibumu, baru kamu boleh ikut bersama kami," jawab Fikri. Farah pun bergegas berlari menuju pintu belakang rumahnya untuk menemui Safira. Safira jelas memberi izin karena tahu kalau Farah akan pergi bersama dia dan Fikri. Tak lama berselang, Farah pun muncul di telapak itu. Dia berjalan duluan, sementara Farah kini berjalan di samping Fikri. "Kamu mencurigai sesuatu, Di?" Farah ingin tahu. "Iya, Far. Aku mencurigai sesuatu sejak menghadapi genderuwo yang semalam dikirim ke rumah budimu. Maka dari itu, aku mencoba menelusuri jalan ini lagi. Entah kenapa firasatku menuntun untuk mencoba ke sini," jawab dia. Fikri meraih tangan Farah untuk digenggam agar wanita itu berjalan tidak terlalu ke pinggir yang penuh semak. Ia tidak mau Farah terpelosok. Sayangnya Farah menjadi bingung dengan apa yang Fikri lakukan saat itu. "Mas, tanganku jangan digenggam. Nanti dia salah paham kalau lihat Mas Fikri menggenggam tanganku," bisik Farah. "Biar saja kalau dia mau salah paham. Yang penting kamu tidak perlu terperosok ke pinggir jalan setapak ini," balas Fikri ikut berbisik. "Tapi Mas..." "Berhenti," titah dia. Fikri dan Farah benar-benar berhenti di tempatnya, lalu ikut melihat ke arah sebuah gubuk kecil yang tengah dilihat oleh dia. Begitu rupanya," gumam dia. Wanita itu terbalik lalu menatap ke arah Fikri dan Farah tanpa berkomentar soal pegangan tangan yang dilihatnya. "Ayo, sebaiknya kita pergi dari sini," ajak dia. "Sudah, cukup begitu saja," kaget Fikri. "Iya Mas, cuma segitu saja yang aku lakukan. Jika sudah mendapat sesuatu yang bisa menuntunku pada suatu arah, maka aku tidak perlu berlama-lama berada di sini," jawab dia. "Sebenarnya apa yang kamu cari, Di? Apakah sebuah petunjuk?" Farah benar-benar penasaran. Fikri masih belum juga melepaskan tangan Farah, meski mereka sudah hampir tiba di dekat rumah keluarga Wardana. Hal itu tentu saja membuat Farah sedikit gelisah karena takut ibunya melihat yang sedang terjadi saat itu.
Aku sedang mencari sumber masalah, Far. Kalau sumber masalahnya sudah kutemukan, maka aku jelas bisa membuat penyelesaian dari semua hal yang sudah menggerogoti keluarga kita masing-masing selama ini. Dan jika sumber masalahnya ketemu, artinya Nondia akan segera menghadapi masalah yang baru. Benar begitu. Fikri kembali merasa resah. Dia pun kembali terbalik sehingga Farah dan Fikri juga kembali berhenti tepat seperti tadi. Sudah, pegangan tangannya. Nanti kalau sampai dilihat sama Ibu Farah, bisa-bisa Mas Fikri disuruh menikahi Farah ini juga, ujar dia. Fikri mendadak melotot usai mendengar yang dia katakan. Non, coba kalau bicara itu jangan asal ceplos saja. Aku pegang tangannya Farah karena tidak mau dia terperosok saat berjalan di jalan setapak tadi. Jangan bicara yang tidak-tidak. Lagi pula, memangnya ibunya Farah tidak punya standar calon menantu idaman, sehingga akan menikahi putri satu-satunya dengan pria manapun hanya karena berani memegang tangannya, sanggah Fikri. Dia pun mengenyitkan keningnya sementara Farah kini sudah menatap Fikri dengan wajah penuh kebingungan. Hah? Standar calon mantu idaman? Setiap orang tua yang mau punya menantu harus menetapkan standar calon menantu idaman. Dia tampak tidak bisa mempercayai hal itu. Ya, bisanya orang tua yang berasal dari keluarga terpandang selalu begitu. Hanya beberapa sih, tidak semuanya juga. Jelas Fikri. Terus, menurut Mas Fikri, setiap ibu yang punya anak perempuan di dunia ini wajib punya standar calon menantu idaman. Terus, kalau anak perempuan itu memiliki wajah aneh karena ada sebuah tanda seperti yang ada di wajahku ini, apakah ibuku tetap harus memiliki standar calon menantu idaman? Wah, Mas Fikri sebenarnya kurang bisa memperhitungkan sesuatu. Seharusnya Mas Fikri memikirkan dulu soal kekurangan pada diriku sebelum... Kamu cantik, puji Fikri apa adanya. Kurang cantikmu ada di bagian mana? Kok aku nggak pernah lihat ada kurangnya? Itu pertanyaan atau gombalan nak Fikri? Tegur Safira yang ternyata sudah menunggu di gerbang bersama Rosa. Rosa berusaha menahan tawa sekuat tenaga. Dia pun demikian. Fikri langsung melepaskan genggaman tangannya dari tangan Farah dengan sangat lembut. Agar dirinya tidak terkena marah oleh Safira, Safira sendiri hanya bisa meringis pelan karena baru saja tertangkap basah sedang berpegangan tangan dengan seorang pria oleh ibu dan bibinya. Sini Far, bantuin Bude mengupas kentang dan wortel, panggil Rosa. Farah pun segera melangkah menuju ke arah gerbang rumahnya setelah berpamitan dengan dia melalui bahasa isyarat. Fikri kini menatap Safira dengan perasaan yang tidak karuan. Maaf ya, soal barusan terjadi Bu. Tadi itu benar-benar tidak seperti yang Anda pikirkan, ujar Fikri mencoba memberi penjelasan. Iya Bule, Mas Fikri benar. Yang tadi itu tidak seperti Bule pikirkan. Mas Fikri hanya mencoba menjaga Farah agar Farah... Apakah saat ini saya terlihat seperti sedang salah paham? Potong Safira seraya tersenyum seperti biasanya. Fikri dan dia pun terdiam. Safira masih menatap mereka seperti tadi. Kalian berdua mau berteman dengan Farah saja. Rasanya saya merasa sangat bersyukur. Farah belum pernah punya teman selama ini. Hal itu terjadi karena dia dianggap berwajah aneh. Akibat adanya tanda tidak jelas pada sisi kiri wajahnya. Kalian melihat tanda itu, tapi kalian tidak pernah membahasnya. Bahkan saat Farah membahasnya sendiri, seperti yang terjadi barusan. Kalian mencoba untuk mengalihkan perhatiannya, agar tidak memikirkan soal tanda itu. Jelas Safira. Barusan saya tidak mencoba mengalihkan perhatian Farah, Bu. Saya hanya mengatakan yang sejujurnya. Farah memang cantik, dan saya tidak mau dia merasa buruk rupa hanya karena punya tanda pada wajahnya. Makanya tadi saya bilang begitu,
agar Farah paham bahwa tanda itu tidak perlu diriarisaukan. Dia hanya perlu tahu bahwa tidak semua orang yang menganggapnya aneh atau jelek. Masih banyak orang yang menatapnya dengan tulus, tanpa peduli dengan apa yang menjadi kekurangannya. Salah satunya adalah saya, ungkap Fikri apa adanya. Dia langsung mengenyut dengan Fikri, membuat Fikri segera menoleh ke arah wanita itu. "Kenapa, Non?" tanya Fikri. "Apa yang Mas ungkapkan barusan terdengar seperti pernyataan cinta untuk Farah," jawab dia mencoba berbisik. Dia benar. Apa yang kamu katakan barusan terdengar seperti pernyataan cinta untuk Farah. Mungkin saat ini Farah sudah mendengarnya dari balik gerbang rumah kami, tambah Safira. Tawa Rosa pun terdengar sangat jelas. "Kamu itu gimana sih, Dik? Cahayumu, wajahnya ini jadi mirip kepiting rebus gara-gara kamu memberitahu Fikri bahwa dia mendengarkan dari balik gerbang." Fikri meringis pelan sambil mencoba menutupi wajahnya. Wajah pria itu juga sudah memerah dengan sempurna, membuat dia segera merangkul lengannya dan berupaya untuk menyeretnya pulang. "Mari, Bule Safira, sebaiknya Mas Fikri aku bawa pulang sebelum mulutnya semakin banyak mengeluarkan kata-kata manis untuk Farah," ujar dia. "Iya nak dia, sebaiknya memang begitu," balas Safira sambil menahan tawanya agar tidak meledek. "Assalamualaikum Bule." "Waalaikumsalam." Dia benar-benar mengenyit Fikri menuju rumah. Fikri saat ini sedang mengomel pada dirinya sendiri karena mulutnya tidak bisa diajak kompromi. "Makanya, lain kali kalau berniat mengutarakan perasaan, cari waktu yang tepat dulu Mas. Datang ke rumahnya baik-baik, bertamu baik-baik, baru utarakan perasaan. Jangan pada waktu seperti tadi." Mas Fikri akhirnya jadi bahan tertawaan Bule Rosa. Kalau sudah begitu, sebentar lagi seluruh keluarga anggota Wardana pasti akan segera tahu mengenai hal tadi. Dia menasihati. "Siapa yang berniat mengutarakan perasaan, Non? Aku nggak ada niatan begitu sama sekali. Meski memang tidak bisa aku pungkiri kalau diriku suka pada Farah. Tapi kan non dia tahu sendiri kalau aku ini siapa dan Farah itu siapa. Mana mungkinlah aku punya niatan senekat itu. Aku juga tahu diri, Non. Aku nggak setara sama dia, nggak sekasta. Aku nggak pantas untuk menyukai Farah dan rasa sukaku sama dia hanya sebatas suka saja, tanpa ada kelanjutan. Sekarang lebih baik Non dia bantu aku untuk menjelaskan pada ibunya Farah agar tidak salah paham mengenai hal tadi. Ya, mau kan Non? Membantuku menjelaskannya, mohon Fikri." Dia pun menggelengkan kepalanya tanpa tersenyum. Siapa yang bilang kalau Mas Fikri tidak boleh menyukai seorang wanita yang berasal dari keluarga terpandang? Pemahaman bodoh macam apa yang ada di dalam pikiran Mas Fikri itu? Kok rasanya aku merasa marah karena mendengar pikiran bodoh semacam itu ya? Ungkap dia kemudian segera meninggalkan Fikri sendirian di halaman. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya.